warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل وأزل أو أزل وأظلم أو أظلم وأجل يجال علي. وصلى الله على النبي محمد والحمد لله رب العالمين. Ikhwataddin hafizahumullah, saudaraku, bapak-bapak, ibu-ibu yang insyaallah selalu dijaga sama Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah. Pertama, kita panjatkan rasa syukur yang mendalam terus-menerus kita haturkan hanya kepada Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam ini yang telah begitu banyak memberikan kenikmatannya kepada kita, yang begitu besar menurunkan karunia-Nya, yang kita tak sanggup berhitung dengan nikmatnya yang luar biasa yang Allah karuniakan kepada kita. Yang bisa kita lakukan terhadap nikmat-nikmatnya adalah selalu bersyukur. Minimal syukur wujudnya itu adalah setiap saat hamdalah tak boleh lepas dari lisan kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, salam dan salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, teladan abadi bagi kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salam dan salawat kita menjadi amal soleh kita, dan itu bisa menjadi syafaat bagi kita nanti di hari akhir ini ya Rabbal Alamin. Wal Asri itu surat Makkiyah. Dia turun utuh Pak, sebelum hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surat Al-Asr ini pendek banget Pak, hanya terdiri dari 3 ayat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Surat Al-Asr ini insyaallah nanti ini sekitar 2 pertemuan Pak ya, kita bahas Al-Asr, kalau nututin, kalau enggak ya 3 pertemuan. Surat Al-Asr ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, pendek tapi amazing Pak. Ayatnya itu tidak banyak, cuma 3, tapi luar biasa ini ayatnya. Wal 'ashri innal insana, semua orang hafal, bahkan terjemahannya pun hafal. Wal 'ashri, demi waktu atau demi masa. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, dan beramal saleh, wa tawashaw bil haqq, saling berwasiat dengan kebenaran, wa tawashaw bis sabr, dan saling berwasiat dengan kesabaran atau berwasiat tentang kesabaran. Jadi saudaraku ikhwataddin hafizahumullah, ini ayatnya pendek, ayatnya sedikit, banyak orang yang menghafal, dan saat terjemahannya pun mereka hafal. Sekalipun pendek Pak, tapi ayat ini amazing. Istilahnya bahasanya WDW itu kecil-kecil cabai rawit. Jadi cabai rawit itu kecil tapi pedes. Ini Al-Asr ini luar biasa dahsyat Pak, Ibu. Luar biasa amazing surat Al-Asr. Begitu amazingnya surat Al-Asr ini Pak. Nah ini mungkin bapak-bapak kalau ngikutin ngaji saya itu kan, saya membaca surat Al-Asr sebelum saya tutup kan. Ini dalilnya nih Pak. Jadi menurut Abu Hudzaifah ibn al-Yamani radhiyallahu anhu, dari Al-Baihaqi, yang saya nukil dari tafsir Al-Munir karya Dr. Wahba Az-Zuhaili, para sahabat Nabi itu tidak berpisah Pak, dan tidak mengucapkan salam kecuali membaca surat Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr.
Itu seperti itu, saking dahsyatnya. Sehingga sahabat-sahabat itu kalau mau berpisah itu baca itu dulu, baru kemudian ngucapin salam, Pak. Baca itu dulu baru ngucapin salam. Saya pernah lihat film bagus, Pak. Namanya Laskar Pelangi. Film yang bercerita tentang perguruan Muhammadiyah yang terpencil, SD di daerah Bangka Belitung ya, Bambel, Bangka Belitung. Itu sekolah muridnya titik cuman 11, gurune loro, iku pun sitok wis resign. Tinggallah perempuan namanya Ibu Muslimah itu kan ya, yang ngajari dengan tekun istiqomah anak-anaknya. Anak-anaknya 11 jadi orang hebat-hebat. Bapak tahu nggak di film itu? Kalau mau pulang sekolah mesti baca apa? Wal asri innal insana lafi khusrin illa. Itu memang kebiasaan orang-orang soleh, Pak. Jadi sejak zaman sahabat-sahabat itu mesti ngamalin. Jadi di beberapa sekolah Muhammadiyah pun ngamalin, apalagi di sekolah NU itu ngamalin, Pak. Di pesantren kami dan guru-guru kami, kalau selesai bubar majlis, tidak bubar itu majlis kecuali baca apa? Wal asr innal insana lafi khusrin illa. Kenapa demikian? Ya karena surat Al-Asr ini surat kesuksesan. Jadi diharapkan setelah berpisah itu akan mendapatkan kesuksesan masing-masing. Anak-anak kita misalnya kan habis sekolah itu kan baca wal asr. Karena anak-anak kita itu setelah sekolah itu jelewesnya itu luar biasa. Seperti misalnya anak saya misal di pesantren. Wis mulai teko pesantren ku Pak wis turu tok isine. Ini kalau kemudian tidak dibarengi dengan doa dan diantaranya dalam membaca surat Al-Asr itu khawatir nanti lemes lagi, itu semangatnya lemes lagi dan tidak mendapatkan kesuksesan. Ibu-ibu kalau bertemu misalnya sak koncon mbok itu arisan mbok ya apa, sebelum pergi ngucapin salam baca Al-Asr, salah satunya aja baca. Ayo macam-macam ya. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu. Baru kafaratul majlis. Kemudian pisah dengan dia, assalamualaikum Bu, enggak bisa. Supaya apa? Supaya itu menjadi bagian daripada teriringnya doa kita supaya kita menjadi orang yang sukses. Karena Al-Asr itu surat kesuksesan, Pak. Supaya kita kan enggak rugi itu kan artinya sukses kan. Nah dalilnya itu tadi dari Abu Hudzaifah ibn al-Yamani. Itu saya baca di tafsir Al-Munir. Ada juga di tafsir Ibnu Katsir juga disebutkan. Da'bus sholihin, kebiasaan para sahabat-sahabat yang soleh itu tidak berpisah dari pertemuan itu kecuali membaca apa? Wal ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Itulah Pak, kenapa saya di sini sejak awal itu kalau selesai ngaji mesti baca kifaratul majlis, wal asr. Soal susunannya lah bebas lah ya. Bisa wal asr dulu baru kifaratul majlis, bisa kafaratul majlis dulu kemudian baru al asr, bebas ya. Karena enggak ada tuntunan yang spesifik untuk mana yang lebih dulu. Yang penting memang Nabi Muhammad pernah baca kafaratul majlis ya. Sahabat-sahabat juga pernah baca kafaratul majlis sebelum berpisah dan juga ada bacaan al asr juga ya. Jadi bisa digabung, enggak ada masalah itu. Dan alhamdulillah ulama-ulama dahulu baik dari kalangan Muhammadiyah sama NU sudah ngamalin tuh Pak. Sudah ngamalin di sekolah-sekolahannya. Saya nggak tahu ya sekolah Muhammadiyah yang terkini ya. Tapi kalau saya lihat di film Laskar Pelangi tadi itu perguruan Muhammadiyah yang ada di Bangka Belitung itu membaca Al-Asr selepas pulang sekolah itu. Ini pertama Pak ya. Betapa hebatnya Al-Asr itu sampai selalu dibaca ketika mau berpisah dari pertemuan itu dibaca. Yang kedua Pak, begitu hebatnya Al-Asr Pak. Saya ingin bicara tentang utamanya dulu. Begitu hebatnya Al-Asr ini sampai Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, terkenal nih ucapan Imam Syafi'i terkait dengan Al-Asr. Imam Syafi'i itu berkata, "Lau tadabbarun nasu hadhihi surah lawasha'athum." Kata Imam Syafi'i rahimahullah, andai manusia itu mentadabburi, Pak. Andai manusia itu mendalami surat Al-Asr tersebut, menggali spirit dan motivasi dari surat Al-Asr tersebut, lawasha'athum, cukup bagi mereka untuk jadikan surat itu sebagai petunjuk dalam kehidupan.
meskipun tidak turun surat-surat yang lain, Pak. Gitu bahasanya gitu. Andai cuma satu ini saja yang turun ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu surat Al-Asr, udah cukup, Pak, Ibu. Jadi petunjuk dalam kehidupan bagi langkah-langkah kita ke depan. Karena surat Al-Asr itu begitu dalam, begitu maknanya luar biasa. Ini pernyataan sekaliber Imam Syafi'i. Kalau pernyataan orang pintar kayak begitu tuh, Pak, pintarnya itu belum keukur, Pak. Imam Syafi'i itu pintarnya belum keukur, Pak. Ya, yang bisa nyaingin Imam Syafi'i ya imam-imam yang lain seperti Imam Ahmad bin Hambali, muridnya sendiri. Itu hafal 1 juta hadis, Pak. 1 juta hadis itu sanadnya, bukan hadisnya saja, tapi sanadnya, fulan itu hafal. Kita jangankan 1 juta, Arba'in Nawawi saja nggak hafal sampai sekarang. Arba'in Nawawi itu pun yang disuruh hafal itu bukan sanadnya kok, Pak. Cuman kontennya saja, matannya saja itu nggak hafal. Imam Syafi'i, masya Allah, Imam Syafi'i luar biasa. Lah Imam Syafi'i itu ngerti banget Al-Quran, Pak. Ngerti banget, dong. Dia hafal Al-Quran sejak umur 7 tahun. Dan dia menjadi penafsir pada usia 11-12 tahun. Dia menjadi penafsir. Dia jadi mufti gitu. Jadi mufti itu umur 11-12 tahun. Kita umur 12 tahun ngapain? Pak, nggak bisa apa-apa ya. Itu saudara ikhwatadina fillah, ketika beliau melihat wal asr, sikapnya tuh begitu, komentarnya begitu. Andai nggak turun yang lain dengan surat-surat ini, cukup al asr ini, udah cukup bagi manusia ini menjadi apa? Hudan, menjadi petunjuk dalam kehidupan. Saking hebatnya apa? Wal asr, al asr. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak-bapak, Ibu-ibu, hafizahumullah. Al asr ini membuat kagum seorang non muslim. Pada waktu itu belum muslim. Sahabat yang non muslim yang pada waktu itu belum muslim, namanya Amr bin As. Amr bin As ini punya sahabat namanya Musailamah al-Kadzdzab. Jadi kong kali kong terus menerus barengan sama Musailamah al-Kadzdzab. Kalau ibu-ibu bapak, Musailamah al-Kadzdzab kan tahu kan? Musailamah al-Kadzdzab siapa? Nabi palsu di zaman Nabi Muhammad SAW. Pengikutnya banyak, Pak. Nabi palsu di zaman Nabi Muhammad, pengikutnya udah banyak gitu. Itu teman dekatnya ya siapa? Amr bin As. Bapak tahu kan? Kenal, Bu, Amr bin As? Amr bin As tahu nggak? Mestinya harus kenal, Pak, kita, Pak. Jangan bilang nggak kenal. Kita ini orang-orang gubernur Mesir pada masa Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Kita ini harus kenal. Kenal itu nggak harus kenalan. Antara kenal sama kenalan tuh beda. Kalau kenalan mesti ketemu ya. Kalau kenal ya harus kenal dong. Kenal pribadinya, kenal nasabnya, kan begitu kan. Wong ya'rifunahu kama ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang Yahudi itu mengenal Nabi Muhammad seperti dia mengenal anak-anak mereka. Itu orang Yahudi, Pak. Wah, kita harus kenal sama Nabi Muhammad ya. Termasuk kenal sahabat-sahabatnya. Di antara sahabat Nabi Muhammad Amr bin As. Amr bin As ini pernah jadi gubernur di Mesir di masa siapa? Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, Amr bin As ini pinter bahasa. Amr bin As ini luar biasa, bahasanya itu luar biasa. Amr bin As ini saudara ikhwatadina fillah, suatu saat dia sempat nguping Rasulullah Muhammad SAW turun wahyu surat Al-Asr. Terus dia datang ke koncone, sawan ke koncone, yaitu Musailamah al-Kadzdzab. Ditanya, ada apa? Ada berita apa dari Muhammad? Wah, barusan turun hebat surat ini, begitu. Jadi Amr bin As itu muji-muji, Pak, muji-muji surat Al-Asr itu. Hebat, kagum banget sama isinya surat Al-Asr ini, begitu tuh. Oh, muji-muji di depan musuhnya Nabi Muhammad. Ya cemburu kan Nabi Muhammad. Siapa? Musailamah al-Kadzdzab cemburu, Pak. Akhirnya Musailamah ngomong gini, oh barusan juga turun padaku, begitu, Pak. Jadi ingin. Barusan turun padaku. Kaget nih Amr bin As. Apa yang turun? Ada surat nih, wahyu turun sama saya ini barusan. Oh iya, apa bacaannya? Dibaca, Pak. Ya wabar, wa innama anta uzunani wa sadar.
wasairuka hafar wa naqr. Pakai semua kan. Jadi niru-niru wal asr innal insana lafi khusr kan gitu kan. Ya wabar wa innama anta udhunani wa sadar wasairuka hafar wa naqr. Jadi niru-niru itu saudaraku ikhwat di Nabi. Itu yang namanya Musailamah Al-Kadzdzab mendengar ucapan Amr bin As mendengar ucapan Musailamah Al-Kadzdzab tertawa Pak, sambil berkata, wallahi demi Allah la ta'lamu anni a'lamu annaka takzib. Demi Allah kamu ini tahu kalau aku ini tahu bahwa kamu itu bohong. Demi Allah kamu udah tahu ya kalau aku sudah tahu bahwa kamu ini bohong, pendusta dengan apa yang kamu omongkan tadi. Maka tertawa Pak. Tahu nggak artinya tadi Pak, Ibu? Ya wabar wa innama anta udhunani wa sadar wa sairuka hafar wa naqr. Ya wabar wahai kelinci wa innama udhunani wa sadar. Kamu itu punya 2 daun telinga yang panjang dan dada menonjol. Wa sairuka hafar wa naqr. Dan di sekelilingmu itu ada galian dan ada lubang dan ada galian. Itu kan tertawa si siapa? Amr bin As ini pakar bahasa Arab. Tertawa Pak. Akhirnya diam saja itu si Musailamah. Ketahuan kalau itu bohong. Wong kanca ini bukan orang bodoh. Amr bin As itu bukan orang bodoh. Saking pinternya Amr bin As ini Pak. Saking pinternya, saking cerdasnya ketika dia bermasalah dengan orang Yahudi. Masih ingat tuh ya? Terus orang Yahudinya itu enggak terima masalah urusan tanah, lapor kepada presiden yaitu Amirul Mukminin Umar bin Khattab, sama Amir Mukminin Umar bin Khattab suruh ngambil belikat tulang onta itu, terus dikasih vertikal seret, terus dikasih horizontal ini, terus dikasihkan ke Yahudinya lagi yang komplit. Dia kasihkan saja ke Amr bin As. Yahudinya bingung Pak ngelihat tanda itu. Kok tanda opo? Yo aku ini kepingin protes, tanahku diserobot kok dikei cuma yang gitu tulang lagi itu kan. Ketika disaksikan ke Amr bin As melihat Pak pucet tuh, kaget kan sih siapa gubernur, Anda ini cuma ngelihat itu aja pucet, itu kan cuma palang gitu. Kamu nggak tahu nih arti simbol ini? Nggak tahu. Ini yang coretan pedang vertikal itu artinya saya harus adil. Terus coretan yang horizontal itu artinya kalau saya nggak bisa adil saya akan dipenggal gitu. Dan seperti nanti akhirnya seperti tulang onta ini nggak ada artinya. Itu cerdas. Orang kalau nggak cerdas opo ini simbol kayak begini nih. Makanya ketika mendengar wahyu model kayak anak kecil taman anak-anak itu Pak, ya wabar wahai kelinci kamu punya hidung lebar dan dada yang menonjol, ya diguyu. Tapi yang perhatikan Amr bin As akhirnya masuk Islam kan? Masuk Islam. Ya gara-gara itu Pak. Kenapa? Karena dia melihat betapa wahyu Al-Quran ini susah ditandingi. Dan yang pertama kali dia dengar adalah wal asr innal insana lafi khusr. Dia terkagum, bukan pertama kali. Di antara yang dia dengar yang dia menjadi terkagum-kagum ada surat apa? Wal asr. Ini luar biasa ya surat wal asr Pak ya. Itu yang ketiga. Yang keempat Bapak Ibu, apa yang terjadi pada surat Al-Asr ini? Apa yang terjadi pada surat Al-Asr? Surat Al-Asr ini Pak, begitu hebatnya. Saya ingin tanya, setelah Al-Asr, sebelum Al-Asr surat apa Pak? Sesudahnya Alha? Bukan rumah. Alha kumut takasur hatta zurtumul maqabir. At-takasur. Ya kan? Sebelum Al-Asr. Ya, saya bilang sebelum ya. Sebelum Al-Asr itu adalah At-takasur. Sebelum At-takasur, baru setelahnya adalah setelah At-takasur baru Al-Asr. At-takasur itu bicara apa Pak? At-takasur itu berlomba-lomba untuk bermegah-megahan. Alhaakumut takasur, kata Allah. Hidup hedonismu, hidup bermegah-megahanmu, melalaikan dirimu, dan itu kau lakukan hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk kuburan koyo ngono terus.
Artinya apa? Hidupmu gak ada artinya. Maka supaya ada artinya, bacalah berikutnya wal asr innal insana lafi khusr. Orang yang kemudian terlalai terus menerus dalam kehidupannya itu pasti merugi. Illal ladzina amanu wa amilus solihati, kecuali bla 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 dan terus. Artinya apa Bapak-bapak, Ibu-ibu? Surat Al-Asr ini adalah surat kesuksesan yang kalau kita pegang, kita nggak akan pernah lalai dengan Allah. Sekalipun kita mungkin bersentuhan dengan dunia, Pak. Kapan hari saya bicara di Nestle, susu itu loh Nestle, pegawai-pegawainya. Saya bicara tentang masalah kalau bisa kita hidup itu harus kerja keras gitu kan. Harus berusaha maksimal. Ada yang tanya, loh berarti nggak zuhud Ustaz? Berarti nggak zuhud. Nah ini kadang-kadang gagal paham zuhud di situ tuh Pak. Zuhud itu bukan gak gelem duit Pak. Zuhud itu bukan nggak mau dunia, bukan. Zuhud itu adalah, zuhud itu dari kata zahada kan. Zahada itu meninggalkan sesuatu menuju ke yang lain. Artinya seorang yang zuhud di dunia adalah dia meninggalkan sesuatu yang melalaikan dirinya untuk menuju Allah, Pak. Itu namanya zuhud. Jadi kalau kita berpakaian rapi, berpakaian bagus, ambil ngaji, itu zuhud, Pak. Kita pakai mobil mewah nih, ya kan ya. Nang masjid, ya itu sing jenenge zuhud. Pakai mobil pintu 2, Pak. Ferrari, bukan, pickup. Kan pintu 2 ya. Pickup. Gak tahu nang masjid, Pak. Ya iku sing gak zuhud jenenge. Ya kan? Gak wis melarat, mobil koyo ngono, gak tahu nang masjid. Iku sing gak zuhud. Zuhud itu justru dia semakin dekat sama Allah, semakin dekat sama Allah apapun keadaannya. Sekalipun kemudian dia hidupnya bergelimang dengan harta, tapi dia dekat sama Allah, Pak. Itu sing jenenge zuhud. Dan wal asri itu membuat orang itu jadi zuhud. Itu orang jadi beruntung, orang jadi sukses. Itu orang yang bisa dekat sama Allah Rabbul Alamin. Ini saudaraku ikhwatadina fillah, episode pertama terkait dengan sesi pertama terkait dengan surat Al-Asr. Saya tambah lagi Pak, sesi kedua. Apa yang dimaksud dengan Al-Asr, Pak? Apa yang dimaksud dengan Al-Asr, Bu? Al-Asr, sepakat para ulama, yang dimaksud dengan Al-Asr itu waktu. Sepakat para ulama yang dimaksud dengan Al-Asr itu adalah waktu. Itu secara istilah ya, nanti saya jelasin. Sedikit saya kembali. Al-Asr secara bahasa itu artinya apa? Jadi asr itu Pak, itu berarti menekan, memeras, itu namanya asr. Makanya angin puyuh itu disebut isor. Dari kata asr, isor. Itu angin yang tertekan, ada daya tekanan sehingga memunculkan sesuatu yang hebat. Angin lah, saya nggak ngerti bahasanya begitu. Ini namanya isor. Jus dalam bahasa Arab apa? Jus. Asyir. Dalam bahasa Arab jus itu apa? Asyir. Kenapa? Karena jus itu dihasilkan dari peresan, diperes, muncullah kemudian saripatinya. Nah, meres itu namanya apa? Asyir. Kemudian di Arab itu ada banyak asyir. Ini ada tulisan asyir di toko-toko itu, Pak. Di toko-toko jus itu ada tuh asir burtukal, asir itu kan. Itu dari kata asar, yaitu meres itu saudaraku akhwatu dinamika. Itu secara bahasa. Lah kalau secara istilah apa asar itu? Asar itu secara istilah Bapak-bapak, Ibu. Itu secara istilah asar itu adalah waktu. Sepakat tak ada perbedaan pendapat. Yang berbeda pendapat di kalangan ahli tafsir, apa yang dimaksud dengan waktu? Jadi apa yang dimaksud dengan waktu atau asar itu? Asar adalah waktu, tapi apa? Waktu yang mana? Waktu yang apa? Itu kan terjadi perbedaan. Di sini ada 3 pendapat tentang waktu atau asar itu. Yang pertama,
asar itu atau waktu itu masa Pak Ibu, masa. Masa itu maksud saya bukan berat jenis ya, benda ya. Tapi masa itu adalah satu bentangan waktu dari awal sampai akhir. Itu namanya masa. Kalau masa hidup manusia berarti bentangan manusia dari mulai lahir sampai meninggal. Itu namanya masa. Nah, asr itu artinya masa itu, Pak. Asr itu artinya apa? Masa. Wal asri berarti terjemahnya demi masa. Masa yang dimaksud di sini masa manusia hidup dari mulai lahir sampai mati. Saya ingin tanya, masa manusia hidup itu dari mulai lahir sampai mati itu kan nggak lepas dari 4 hal kan? 4 hal Pak. Senang, susah, betul nggak? Terus sakit, sehat, itu yang kedua. Yang ketiga apa? Kaya, miskin. Yang keempat, mulia dan hina. Ayo coba jenengan cek, ibu cek masa hidup kita sampai sekarang nih, sampai sekarang ini kan kita belum meninggal nih, sampai sekarang nih Pak Ibu, pasti ngalami 4 hal itu kan. Ayo yang pertama tadi apa? Senang dan susah. Siapa yang nggak pernah senang? Siapa yang nggak pernah susah maksud saya? Semua orang pasti mengalami susah, meskipun kualitasnya berbeda-beda dan rentan waktunya pun juga berbeda-beda. Ada yang cepat, ada yang lambat. Semua orang mengalami apa? Susah. Senang, oh insya Allah selalu ya Pak ya, insya Allah selalu senang. Orang manten itu senangnya semalam. Buaya menunggu raja dan ratu ya Pak. Menini susah Pak, tagihan akeh. Tagihan akeh, bubuhan gak cukup misalnya gitu kan. Saya nggak termasuk mengharamkan bubu Pak, karena itu tradisi aja. Ada yang mengharamkan. Saya bingung juga, mengharamkan dari mana ini? Yang haram itu kalau nganggap hutang, itu yang haram. Memang ada tradisi bubu yang nganggap hutang, itu yang nggak boleh Pak. Ngerti ya? Jadi misalnya jenengan bubu 100 ke si A. Si A ini kalau punya acara juga harus bubu 100 kan gitu kan. Nek si A ini gak bau nang jenengan, itu jenengan nyari itu. Itu ada loh, kayak begitu ada. Terutama di negeri saya Pak. Di Syam. Di beberapa daerah ada loh Pak gitu. Jadi dicatat, sama mereka dicatat. Saya juga tahunya dari siapa? Dari orang-orang masyarakat. Jadi dicatat. Jadi setelah amplopnya dibuka dicatat, oh si A ngasih sekian. Nek umpamanya gak cocok sampai DE Pak, dia ngasih 100, dia ngasih 50, kurang, diminta itu Pak. Nah ini yang haram. Karena apa? Membuat akad tanpa sepengetahuan orang yang pihak lain, dan ini menzolimi Pak, nggak boleh. Hukumnya nggak boleh. Tapi kalau bowo itu sebagai bagian daripada hadiah, saling memberi hadiah, why not? Kan saling memberi hadiah kan? Saling memberi hadiah kita. Kalau zaman dulu itu kita bawa apa? Kotak hadiah gede-gede. Wah, saya masih ingat ketika nikah itu Pak, sing jenenge kotak wake itu kan, ya kan repot, enak duit kan begitu kan. Itu kan saling memberi hadiah gitu. Saling memberi hadiah nggak boleh disepakatin sebagai hutang. Memang saling memberi hadiah itu kalau bisa minimal seimbang Pak. Kalau bisa maksimal lebih baik. Jadi Bapak ngasih hadiah misalnya panci, suatu saat Bapak mendapatkan dari yang diberi panci itu apa? Kompor, lebih tinggi lagi. Itu baik. Tahadu. Oke. Jadi kadang-kadang kita begitu, senengnya semalam menini wis tagihan ya itulah hidup, senang dan susah. Terus sakit dan sehat. Siapa yang nggak pernah mengalami sakit dan sehat di masa hidup kita Pak? Kau nak uang sehat tak itu kau, uang sehat tak itu. Yang ketiga ada orang, aku gak tahu diuji sama Allah. Aku selalu diuji senang. Tapi dia gak sholat Pak. Sama ulama, justru itu ujian terberat. Kamu gak sholat.
Kan dia bilang begini, saya ini alhamdulillah nggak tahu loh, hidup seneng terus, duit mengalir. Aku gak tahu diuji apa-apa mbek Gusti Allah. Sampai asar sholat enggak? Boten. Ya sibuk kerja. Ya itu ujiannya. Itu ujian. Dan itu ujian terberat orang enggak sholat itu. Ya kan nanti akan dapat balasan dari ujian itu, azab yang luar biasa. Jadi saudara ikhwata dinillah Allah itu sakit dan sehat. Terus apalagi? Tadi kaya dan miskin. Kaya. Pernahkah bapak-bapak nggak punya duit sama sekali? Ya mesti pernah bapak hidup. Pernah gagal dalam bisnis. Ya, saat seperti itu. Kadang sugih. Ya. Orang-orang apa juga yang kaya-kaya itu juga begitu pak. Dulu itu yang ada orang kaya di Indonesia, akhirnya dia membayarin karena ada masalah pertambangan pak, habis duitnya. Tapi dia masih bisa hidup makan. Cuman dibanding dengan yang sebelumnya dia miskin. Orang kaya itu minimal pak, minimal itu mutasaddiq. Kalau definisi kita. Jadi kan ada 3 ya. Ada mustahik, mutasaddiq, muzakki. Yang miskin itu yang mustahik. Mustahik dalam arti memang dia fakir dan miskin. Ya mustahik kan banyak macam. Fisabilillah juga mustahik pak. Gak harus fakir miskin fisabilillah itu kan ya. Tapi ada fakir, ada miskin itu mustahik. Yang kedua adalah mutasaddiq. Mutasaddiq itu duitnya itu tabungannya itu banyak pak. Dia bisa bersedekah, tapi tidak terkena wajib zakat karena dia belum sampai nisab. Nah orang muzakki adalah orang yang udah sampai nisab. Nisabnya 85 gram emas, jadi sekitar 80-an juta. Nah itu orang kaya. Mutasaddiq sama muzakki itu orang kaya. Pernah bapak nggak bisa zakat? Sering nggak Ustaz. Entek duit itu. Nah, ini namanya jenengan berarti mutasaddiq. Sedekah. Wah sedekah juga susah. Berarti mustahik. Berarti miskin. Kan begitu kan. Jadi kadang kita pernah miskin, pernah kaya, bla bla. Begitu pak ya. Terus hina dan mulia. Pernah bapak hina dan mulia? Sekarang bapak mulia, alhamdulillah ya dulu di sini. Pernahkah suatu saat dipisui wong pak? Gara-gara mungkin mobil atau apa? Saat itulah kita hina pak. Ya, ada ustadz dipisui pak misalnya. Orang-orang pada cium tangan sama dia, tapi ustadz kenapa? Karena yang misu dia nggak ngerti kalau dia ustadz pak. Ada ustadz misalnya naik mobil, ya kan? Mobil itu pinjam dari tetangganya ustadz ini. Kiai ini ternyata tiba-tiba dipotong orang. Yang motong siapa? Debt collector. Ternyata mobil yang dipinjam ini gorong beres. Apa gak hina itu pak? Hina pak. Ayo keluar, dibentak-bentak. Ustadz gak apa-apa. Seperti itu saudaraku ikhwatiddin fillah. Jadi hina dan mulia itu ngalamin. Ini 4 hal yang ngalamin. Dan itu masa. Itu ajaib loh pak. Bahkan sama Allah dibuat sumpah, hati-hati loh. Dalam hidupmu itu ada satu kerugian yang benar-benar bisa dirugi kalau kamu nggak memanfaatkan sesuatu yang Allah berikan. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat begitu. Ini yang pertama bapak. Yang kedua apa? Arti asar. Jadi yang pertama adalah masa. Yang kedua apa? Yaitu asar pak. Asar itu ya asar. Maksudnya apa? Waktu asar. Kenapa sampai dibuat sumpah? Nanti akan kita bahas di episode kedua tentang kenapa Allah bersumpah dan kenapa Allah banyak bersumpah tentang masalah waktu. Jadi asar ini pak, asar, salat asar, waktu asar. Apa hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Kan begitu ya? 283 kalau masalah Al-Baqarah. Jagalah sholat 5 waktu dan jagalah sholat wusta. Udah ada sholat 5 waktu tapi kok disebut secara khusus wusta. Wusta ini mayoritas ulama menyebut itu adalah sholat apa? Asar. Wusta ini ulama menyebut adalah sholat asar. Kenapa sholat asar disebut secara spesifik sama Allah Rabbul Alamin?
Karena asar ini sholat tengah-tengah Pak. Satu ya, wusta kan tengah-tengah. Tengah-tengah kan asar. Maghrib, isya. Di antara maghrib, isya, di antara subuh dan zuhur. Nah, tengah-tengahnya asar. Dan asar ini waktu yang sering dilewati oleh manusia Pak. Maksudnya dilewati itu gak dianggap. Nek zuhur sik sholat nang kantor. Nek wis asar akeh ilange Pak, apa maneh ibu-ibu wis keturun, sering keturun. Asar sering takhir terus. Yang terakhir Bapak-bapak, asar ya. Itu adalah waktu di mana Nabi Muhammad muncul di pentas manusia. Jadi keberadaan Nabi Muhammad, maksud saya, keberadaan Nabi Muhammad itulah asar Pak, dibuat sumpah sama Allah. Jadi teorinya Pak, sedikit teori bahwa ketika Allah bersumpah itu menunjukkan yang dibuat sumpah adalah sesuatu yang amazing kan. Allah itu kalau bersumpah dengan watin, berarti watin itu amazing. Allah ketika bersumpah dengan wazaitun, berarti zaitun itu adalah amazing. Ketika Allah bersumpah dengan bukit, Allah itu berarti bukit itu amazing. Ketika Allah bersumpah dengan waktu itu amazing. Maka ketika Allah bersumpah dengan waktu hadirnya Nabi Muhammad dalam pentas dunia, berarti kehadiran Nabi Muhammad itu amazing gitu loh. Betul nggak? Bapak bisa mengenal Allah nggak tanpa Nabi Muhammad? Nggak bisa. Makanya ada kata-kata laulan Nabi ma'araftu Rabbi. Andai nggak ada Nabi, maka bakalan kita nggak mengenal Allah. Maka keberadaan Nabi Muhammad itu sangat sangat signifikan dalam kehidupan peradaban manusia. Gara-gara Nabi Muhammad lah kita bisa mengenal Allah Azza wa Jalla. Ini saudaraku episode pertama kajian tentang wal asr. Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat. Mungkin ada yang bisa kita diskusikan. Wallahu a'lam. Monggo Bapak Ibu kalau memang ada yang mau didiskusikan silakan. Ada pertanyaan? Silakan. Ya, Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak? Gimana? Yang 4 hal tadi yang saya sebutkan tadi itu ya? Oh iya betul. Ya ana inda dzanni abdi bi. Aku mengikuti prasangkaan hamba. Ada kalimat lagi al bala muwakkalun binutki. Musibah itu terkadang terwakili, terwujud karena omongan. Omongan itu muncul dari pikiran. Pikiran itu kalau terus-menerus diolah, digoreng-goreng, maka akan terwujud dalam bentuk perbuatan. Perbuatan ini pikiran, nanti ngomong perbuatan. Perbuatan kalau dilakukan berulang-ulang akan muncul apa? Kebiasaan. Kebiasaan itu kalau kemudian muncul dijaga terus-menerus, maka muncullah karakter. Jadi karakter seseorang itu tergantung dari pikiran orang itu.
Dan pikiran orang itu tergantung dari apa yang masuk dalam pikirannya. Maka terhadap 4 hal itu Pak, terhadap 4 hal itu, kita dalam kondisi susah atau dalam kondisi senang dan kondisi sakit, ya ketika kita susah itu memang pikiran kita menganggap itu adalah sesuatu yang susah terhadap sesuatu itu gitu ya. Tapi kalau pikiran kita ini kuat, menganggap sesuatu itu bukan sesuatu yang susah, yang susah mendalam, maka ya susahnya juga tidak mendalam. Bukan berarti tidak ada susah Pak, karena di hidup ini pasti ada susah. Nabi Muhammad pun pernah mengalami hal yang seperti itu. Ketika ditinggal oleh putranya, beliau menangis. Jadi susah itu bukan berarti tidak ada, tetapi susah yang kemudian membuat kita tidak move on, susah yang membuat kita kemudian tidak bisa bergerak, susah yang membuat kita kemudian tidak bisa berbuat apa-apa, itu ketika susah itu mempermainkan pikiran kita sehingga kita akhirnya terdominasi dengan hal seperti itu dan kita menjadi tenggelam Pak, nggak bisa berbuat apa-apa. Itu yang nggak boleh. Kurang lebih seperti itu. Ada lagi Pak? Kalau dikaitkan dengan anak kecil itu kan tidak berlaku Pak. Iya, anak kecil itu bukan tidak berlaku Pak. Anak kecil itu ekspresinya saja yang berbeda dengan kita orang tua gitu kan. Kalau bayi taunya cuma nangis. Ketika dia merasa sakit, dia nangis. Ketika merasa ketakutan, dia nangis. Kan begitu Pak. Jadi kalau anak tiba-tiba nangis, ngecer gitu kan, itu ada banyak kemungkinan. Bisa jadi ada semut yang menggigit tubuhnya, ada mungkin sesuatu yang nggak nyaman di jiwanya, seperti misalnya lapar, kan dia nggak nyaman kan di jiwa itu kalau dia lapar, dia nangis. Ekspresi yang berbeda dengan kita orang dewasa. Kalau anak itu sudah agak gede lagi, itu bisa mengekspresikan, aku nggak suka ini, aku nggak suka itu, kan begitu. Ada anak dulu zaman saya masih makan pisang sama ibu saya dulu apa. Zaman saya kan nggak pakai pisang Pak. Dulu pisang, nasi, ya, di penyet-penyet, terus dipaksa-paksa, kan nangis tuh bayi itu. Jadi kalau bayi itu bisa bicara dia nggak mau Pak, begitu kan ya. Jadi dia nggak merasa nyaman, gitu. Cuman dia nggak bisa mengekspresikan. Cuman nanti yang berbeda dengan kita itu, kalau dia masih bayi belum akil Pak, dia nggak bisa menghubungkan sesuatu yang nggak nyaman itu dengan yang lainnya. Jadi nggak bisa merangkai dalam bentuk puzzle yang bagus karena logikanya belum muncul. Misalnya anak kecil itu kan ya, dia ngelihat api itu kok bagus nih kan, dipegang Pak, set kan panas ya. Nanti dia ngelihat lagi, dipegang lagi Pak. Kenapa? Ketika dia panas, dia belum bisa merangkai bahwa oh itu namanya api yang panas, sehingga dia kalau ketemu lagi belum bisa menerjemahkan, gitu saja. Tapi dia merasa sakit, merasa nggak nyaman, nggak senang, itu merasakan. Tapi merangkai dalam sebuah puzzle, oh nggak nyaman itu kayak begini, bentuknya begini, nanti kalau ketemu lagi nggak perlu diulang lagi, itu belum. Makanya kalau ada orang dewasa udah tahu salah, sih ngelakoni maneh, maka disebut anak kecil tuh Pak. Karena dia nggak bisa merangkai. Bahkan disebut binatang. Binatang itu dia tidak memiliki kemampuan untuk merangkai puzzle-puzzle dari fakta yang dia sebut, ya kan? Yang namanya binatang tuh bolak-balik kena perangkap Pak. Kenapa? Karena dia nggak bisa. Dia ngelihat ada perangkap, tapi perangkap ini tidak masuk ke otak dia untuk dirangkai bahwa kalau ketemu lagi kayak begitu, nggak bisa. Ketika dia sakit kalau kena perangkap, iya dia merasakan, tapi dia nggak bisa merangkainya. Ini namanya otak. Otak itu kan bisa merangkai, makanya disebut akil. Orang berakal itu adalah orang yang mampu bisa merangkai bahwa ini halal, ini haram, ini nggak boleh dikerjain karena ini akan terjadi begini. Bolak-balik koncoe ketangkep korupsi Pak. Koruptor koncoe ketangkep kabeh lho, tapi sik tetep yang nglakoni. Balhum adallu ulaika kal an'am, itu seperti binatang Pak. Dia enggak bisa ngerangkai gitu loh. Wis ngerti nek iku bahaya kok ngono kok sik ditabrak ae. Dia enggak bisa ngerangkai. Begitu Pak ya. Wallahu a'lam. Ada lagi?
Ya, itu masa hidup. Itu masa hidup manusia itu seperti itu, Pak. Yang nanti akan dibahas itu di episode berikutnya, bahwa kita hidup itu pasti ada 3 itu. Now, future, past. Jangan sampai kita terlalu kecewa karena past. Past itu bolehlah dilihat sesekali, Pak, tapi jangan sering lihat, karena kita nabrak kayak spion. Sekali aja naik ke belakang. Next nanti kita bahas. Monggo, yang lain. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, untuk yang kedua tidak diketemukan riwayat asbabun nuzul dari surat Al-Asr. Jadi tidak semua ayat yang turun itu asbabun nuzulnya terekam. Tidak semua ya ayat atau surat yang turun asbabun nuzulnya terekam. Pasti ada asbabun nuzul, cuman ada yang terekam dan ada yang tidak terekam. Asbabun nuzul sendiri penting, tapi bukan satu-satunya tool alat untuk bisa memahami ayat. Kalau Bapak baca tafsir, misalnya tafsir, ada ayat kadang-kadang asbabun nuzulnya diungkap oleh ulama. Di tafsir misalnya saya punya tafsir Al-Munir. Al-Munir itu ada 18 jilid, karya Dr. Wahbah Az-Zuhaili, guru saya dari Syria. Beliau meninggal dunia 2-3 tahun yang lalu. Itu segini. Itu ada kalanya ketika beliau menafsirkan itu disebut asbabun nuzulnya. Berarti memang ada riwayat, ada kalanya tidak. Al-Asr ini tidak. Al-Asr ini hanya disebutkan tadi itu yang ada riwayat terkait dengan Amr bin As yang kagum, kemudian sahabat-sahabat yang tidak berpisah kecuali membaca Al-Asr itu. Itu satu. Terus yang kedua, kenapa Al-Quran tidak diturunkan sekaligus? Abot, Pak. Mungkin dengan aja kita baca Al-Asr aja ini sudah 2 kali pertemuan, Pak. Berat. Sanggup tak, Pak? Sanggup gak? 1 ayat saja. Belum tentu kita amali. Oh langsung blek gitu. Wangen. Makanya di surat Al-Furqan, wa qala alladziina kafaru, itu pertanyaan ngapunten orang-orang kafir. Orang kafir berkata, laula nuzila 'alil Qur'an jumlatan wahidah. Kenapa Al-Qur'an tidak diturunkan sekaligus? Dijawab sama Allah, kadzalika linusabbita bihi fu'adak. Itu untuk menguatkan hatimu supaya tegar gitu. Kok langsung brek banget. Warattalnahu tartila, dan kami bacakan tartila itu secara berurutan, berangsur-angsur. Begitu. Jadi nggak bisa turun sekaligus. Wong baca Al-Quran aja sehari, Pak. Yang hafal Quran itu, kecuali Imam Syafi'i itu setengah hari. Imam Syafi'i setengah hari, nggak bisa sekaligus blok gitu. Yang sekaligus itu Taurat, itu turun sekaligus Taurat.
Injil turun sekaligus, Zabur turun sekaligus, Al-Quran. Kenapa? Banyak yang dibahas di dalam Al-Quran. Karena itu sama Allah disesuaikan turunnya itu per sikon. Sehingga ada yang asbabun nuzul tadi, oh karena ini turun. Begitu kurang lebih ya. Wallahu a'lam. Kenapa, Pak? Iya, Pak. Kalau Nabi Muhammad itu memang sudah dipersiapkan, buktinya di bedah dadanya, kan harus dipersiapkan untuk menerima Al-Quran. Semua kan sama Allah dipersiapkan untuk menerima Al-Quran. Tapi metodologinya itu tadi, tetap kalau sekaligus gak bisa. Kasihan umatnya, Pak. Untung gak sekaligus. Kalau sekaligus, Pak, kita berat. Al-Baqarah itu loh hampir 10 tahun turunnya. Al-Baqarah 8 tahun kalau nggak salah. Al-Baqarah 8 tahun. 286 ayat 8 tahun. Ya gimana kalau turun sekaligus ngamalkan gimana? Kuangel gitu. Ya bertahap. Seperti misalnya Homer gitu. Itu kan mereka kan mendarah daging, Pak, Homer itu, Pak. Berat kalau sekaligus. Ya pelan-pelan bertahap. Begitu ya. Oke. Ada lagi? Cukup ya? Bapak ada pertanyaan? Cukup. Ibu ada pertanyaan? Cukup. Kita akhiri dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita baca Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.